Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Lestari dengan NIM 1121100936, kelas MA 21BA1. Berita tentang kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sekaligus pemberian diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg ini menggambarkan dua sisi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah ingin menambah pendapatan negara, tetapi di sisi lain mereka mencoba menenangkan masyarakat dengan kompensasinya. Menurut saya, dengan peningkatan PPN menjadi 12%, sebenarnya bukan hal yang tiba-tiba. Ini sudah direncanakan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan. PPN adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa, dan ini sering disebut pajak konsumsi. Logikanya, semakin tinggi PPN, harga barang dan jasa juga naik. Siapa yang paling kena dampak? Jelas, masyarakat kelas menengah ke bawah, karena profesi pengeluaran mereka untuk konsumsi lebih besar dibandingkan kelas atas. Kedua itu memperluas basis pajak. PPN dianggap sebagai pajak yang lebih mudah dikumpulkan karena langsung dikenakan pada transaksi konsumsi dibandingkan dengan pajak penghasilan yang bergantung pada kebutuhan individu. PPN lebih efektif untuk menjaring penerimaan. Yang ketiga itu mengurangi defisit anggaran. Indonesia masih menghadapi tantangan defisit anggaran, dan salah satu cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan pajak yang bersifat universal setiap PPN. Namun, meskipun bertujuan baik, kenaikan PPN memiliki sejumlah dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Tapi pemerintah punya alasan yang kuat untuk menaikkan PPN. Negara butuh pendapatan tambahan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, atau program sosial lainnya. Apalagi setelah pandemi, keuangan negara sempat tertekan. Jadi kenaikan PPN ini bisa dianggap sebagai cara menambal uang. Tapi perlu diingat, langkah ini punya resiko. Kalau daya beli masyarakat menurun, ekonomi bisa melambat. Ini bisa menjadi beban baru bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. Langkah ini diambil pemerintah dengan tujuan yang pertama itu meningkatkan penerimaan negara, yang dimana pemerintah membutuhkan lebih banyak dana untuk membiayai belanja negara, terutama setelah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pendapatan dari pajak termasuk PPN adalah salah satu sumber utama anggaran negara. Dampak kenaikan PPN yang pertama itu dampak pada harga barang dan jasa. Kenaikan PPN secara langsung akan meningkatkan harga barang dan jasa. Hal ini karena produsen atau pedagang akan meneruskan beban pajak tersebut kepada konsumen. Contohnya, barang kebutuhan pokok yang dikenakan PPN, meskipun beberapa dikecualikan seperti beras dan bahan pokok lainnya bisa menjadi lebih mahal. Kedua itu ada jasa transportasi, makan di luar rumah hingga hiburan akan mengalami kenaikan harga. Akibatnya, masyarakat terutama golongan menengah ke bawah akan merasakan beban tambahan karena pengeluaran untuk kebutuhan pokok mereka meningkat. Dampak pada daya beli masyarakat, yang pertama itu kenaikan PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa naik, masyarakat dengan pendapatan tetap akan kesulitan untuk membeli kebutuhan yang sama seperti sebelumnya. Sedangkan masyarakat miskin merasa dampak paling besar karena proporsi pengeluaran untuk konsumsi sangatlah besar. Sedangkan kelas menengah ke atas akan berdampak dengan memulai mengurangi konsumsi non
esensial seperti liburan atau barang mewah. Dampak pada sektor bisnis, pelaku bisnis terutama UMKM mungkin akan mengalami tantangan besar. Beberapa dampaknya adalah penurunan penjualan, daya beli masyarakat yang menurun, membuat permintaan atas produk mereka juga menurun. Kenaikan biaya operasional, bisnis harus menyesuaikan harga barang yang bisa membuat produk mereka menjadi kurang kompetitif, terutama untuk pasar lokal. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang menjual barang konsumsi sehari-hari seperti makanan olahan atau pakaian akan kehilangan pelanggan jika harga mereka dianggap terlalu mahal. Dampak pada investasi, dalam jangka pendek, kenaikan PPN bisa mempengaruhi iklim investasi, terutama di sektor retail. Investor mungkin berpikir dua kali untuk menanamkan modal di sektor yang permintaannya sensitif terhadap kenaikan harga. Tinjauan khusus yaitu barang yang dikecualikan. Permintaan biasanya memberikan pengecualian PPN untuk barang-barang tertentu yang dianggap esensial seperti beras, jagung, kedelai, susu formula, telur, dan daging segar, jasa pendidikan, dan juga kesehatan. Langkah ini penting untuk mengurangi beban masyarakat miskin, tetapi tantangannya adalah pengawasan distribusi barang-barang ini agar tetap stabil dan tidak disalahgunakan. Dalam jangka panjang, kenaikan PPN bisa menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Namun, manfaat ini hanya akan terasa jika dana penerimaan dikelola secara efisien. Peningkatan pajak harus dialokasikan untuk program-program produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Dampak negatif dikelola oleh inflasi, penurunan daya beli, dan efek pada UMKM perlu diredam melalui kebijakan pendukung seperti subsidi dan insentif. Jadi, jika tidak, kebijakan ini justru bisa memicu ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan memperburuk kemiskinan. Kesimpulannya yaitu kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan fiskal strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi dampaknya tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini diimbangi dengan langkah-langkah untuk melindungi daya beli masyarakat seperti subsidi tepat sasaran, pengawasan harga barang, dan dukungan bagi pelaku UMKM. Jika dilakukan dengan baik, kebijakan ini bisa memberikan manfaat besar bagi perekonomian jangka panjang. Jika kita mengelolanya buruk, justru bisa memicu ketidakpuasan sosial dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, tentang pemerintah memberikan diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg. Menurut saya kebijakan pemerintah ini memberikan diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg ini merupakan respon terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan. Dalam situasi tertentu seperti kenaikan harga bahan pokok, inflasi tinggi, atau dampak pasca pandemi, kebijakan ini sangat relevan untuk mengurangi beban masyarakat. Langkah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Dalam teori ekonomi, perlindungan sosial berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dan memberikan jaringan
pengaman saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi. Manfaat diskon listrik 50% memiliki dampak langsung yang signifikan pada pengeluaran rumah tangga. Menurut data BPS, listrik adalah salah satu komponen pengeluaran terbesar untuk rumah tangga menengah ke bawah. Dengan adanya diskon ini, masyarakat dapat mengalokasikan penghematannya untuk kebutuhan lainnya seperti pangan, pendidikan, atau kesehatan. Kebijakan ini juga memberikan dampak positif pada konsumsi domestik. Dalam teori Keynesian, peningkatan disposable income rumah tangga akan mendorong pengeluaran konsumsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain manfaat ekonomi, kebijakan ini memiliki dimensi sosial yang penting. Listrik adalah kebutuhan dasar yang mempengaruhi kualitas hidup seperti akses pendidikan melalui teknologi dan hiburan yang mendukung kesehatan mental. Dengan subsidi ini, kualitas hidup masyarakat miskin dapat meningkat. Tantangan dalam implementasi diskon listrik, meski terdengar positif, diskon listrik memiliki tantangan besar dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utamanya adalah ketetapan sasaran. Data penerimaan subsidi seringkali tidak terintegrasi dan tidak diperbarui secara berkala, sehingga rawan terjadi salah sasaran. Selain itu, subsidi listrik cenderung bersifat regresif jika tidak dikontrol dengan baik. Misalnya rumah tangga dengan konsumsi listrik lebih besar bisa mendapat manfaat lebih banyak dibandingkan rumah tangga miskin yang konsumsi listrik lebih rendah. Berkelanjutan subsidi yang menjadi perhatian dalam laporan APBN, subsidi energi sering menjadi beban besar tanpa reformasi fiskal yang mendamai. Subsidi ini dapat mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan atau infrastruktur. Lanjut, pembagian beras 10 kg itu sangatlah relevansi dan efektivitas. Beras merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga pembagian beras menjadi kebijakan yang relevan dan dalam menjaga ketahanan pangan. Dalam situasi sulit, akses terhadap pangan menjadi prioritas utama. Dari sisi ekonomi, pembagian beras membantu menstabilkan harga pangan di pasar. Ketika masyarakat menerima bantuan beras, permintaan terhadap beras di pasar dapat berkurang sehingga membantu menekankan inflasi bahan pangan. Kebijakan ini juga memberikan efek sosial yang besar dengan memastikan ketersediaan beras di rumah tangga miskin. Pemerintah membantu mencegah munculnya konflik sosial akibat kelangkaan atau ketidakmampuan membeli pangan. Tantangan dalam distribusi beras, meski bermanfaat, pembagian beras seringkali menghadapi tantangan logistik. Kenapa sih? Karena wilayah terpencil atau yang sangat sulit dijangkau seringkali menjadi titik lemah dalam distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan logistik yang matang. Selain itu, kualitas beras yang dibagikan harus menjadi perhatian utama, khususnya sebelum menunjukkan bahwa bantuan beras sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan justru menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Transparansi dalam distribusi juga menjadi isu penting. Pemerintah harus memastikan bahwa data penerima manfaat
akurat, dan proses distribusi bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan. Berkelanjutan dan risiko fiskal, kebijakan ini membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Subsidi listrik dan bantuan pangan adalah dua komponen utama dalam belanja sosial pemerintah. Jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini dapat membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan alokasi untuk sektor lain yang juga penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah juga perlu diperhatikan. Kebijakan ini harus dirancang sebagai solusi sementara, bukan untuk langkah permanen. Efek sosial dan ekonominya, yaitu kebijakan ini memiliki potensi efek sosial yang positif seperti meningkatkan solidaritas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi sulit. Dari sisi ekonomi, subsidi listrik dan pembagian beras dapat mendorong konsumsi domestik, yang dimana dengan meningkatnya daya beli masyarakat, ekonomi nasional dapat bergerak lebih dinamis. Namun, efek ini hanya akan tercapai jika kebijakan dilaksanakan dengan transparan, tepat sasaran, dan efisien. Kesalahan dalam implementasi justru dapat menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik sosial. Bahan atau pakaian akan kehilangan pelanggan jika harga mereka dianggap terlalu mahal. Dampak pada investasi: dalam jangka pendek, kenaikan PPN bisa mempengaruhi iklim investasi, terutama di sektor retail. Investor mungkin berpikir dua kali untuk menanamkan modal di sektor yang permintaannya sensitif terhadap kenaikan harga. Tinjauan khusus, yaitu barang yang dikecualikan. Permintaan biasanya memberikan pengecualian PPN untuk barang-barang tertentu yang dianggap esensial seperti beras, jagung, kedelai, susu formula, telur, dan daging segar, jasa pendidikan, dan juga kesehatan. Langkah ini penting untuk mengurangi beban masyarakat miskin, tetapi tantangannya adalah pengawasan distribusi barang-barang ini agar tetap stabil dan tidak disalahgunakan. Dalam jangka panjang, kenaikan PPN bisa menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Namun, manfaat ini hanya akan terasa jika dana penerimaan dikelola secara efisien. Peningkatan pajak harus dialokasikan untuk program-program produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Dampak negatif dikelola oleh inflasi, penurunan daya beli, dan efek pada UMKM perlu diredam melalui kebijakan pendukung seperti subsidi dan insentif. Jadi, jika tidak, kebijakan ini justru bisa memicu ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan memperburuk kemiskinan. Kesimpulannya yaitu kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan fiskal strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi dampaknya tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini diimbangi dengan langkah-langkah untuk melindungi daya beli masyarakat seperti subsidi tepat sasaran, pengawasan harga barang, dan dukungan bagi pelaku UMKM. Jika dilakukan dengan baik, kebijakan ini bisa memberikan manfaat besar bagi perekonomian jangka panjang.
Jika kita mengelolanya buruk, justru bisa memicu ketidakpuasan sosial dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Perspektif kritis, evaluasi jangka panjang. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memikirkan strategi yang lebih berkelanjutan. Subsidi dan bantuan langsung harus diimbangi dengan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, atau didukung terhadap UMKM. Program ini juga bisa menjadi momentum untuk mendorong diversifikasi pangan. Dengan mengurangi ketergantungan pada beras, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi sumber pangan lain yang lebih variatif dan bergizi. Dalam sektor energi, subsidi listrik bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong adopsi energi terbarukan. Pemerintah dapat memberikan insentif. Dalam sektor energi, subsidi listrik bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong adopsi energi terbarukan. Pemerintah dapat memberikan insentif tambahan untuk rumah tangga yang beralih ke sumber energi ramah lingkungan. Rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan. Yang pertama itu, pemerintah perlu memperkuat sistem data penerimaan manfaat, digitalisasi data dan integrasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi. Keterlibatan ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Komunikasi yang efektif juga sangat penting. Pemerintah harus menjelaskan tujuan, mekanisme, dan manfaat kebijakan ini kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman. Panjang, pemerintah perlu merumuskan strategi yang lebih berkelanjutan. Subsidi energi dan bantuan pangan harus sejalan dengan program yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan sektor informal, dan pendukung terhadap UMKM. Diversifikasi pangan juga perlu didorong agar ketergantungan pada beras bisa dikurangi. Program pengembangan pangan lokal yang lebih beragam akan membantu masyarakat mengakses sumber makan yang lebih bergizi dan terjangkau. Pengembangan energi terbarukan dapat menjadi langkah berikutnya dalam reformasi kebijakan energi. Subsidi listrik dapat dimanfaatkan untuk mendukung peralihan ke energi yang lebih ramah lingkungan dengan memberikan insentif kepada rumah tangga yang beralih ke sumber energi terbarukan. Digitalisasi data penerima manfaat harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa subsidi diberikan tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat pembaruan data akan sangat penting untuk efisien distribusi bantuan. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam monitoring evaluasi. Juga komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan yang sangat penting ini. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut, serta mengetahui mekanisme yang ada untuk mendapatkan bantuan. Kesimpulan dari kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg adalah respon yang sangat relevan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan, terutama
setelah pandemi dan dalam situasi inflasi yang tinggi. Kebijakan ini berupaya untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang paling terdampak oleh perubahan ekonomi, khususnya golongan miskin dan rentan. Melalui diskon listrik, pemerintah berusaha untuk mengurangi beban biaya hidup rumah tangga, sementara pembagian beras bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat miskin tetap terjaga. Namun, meskipun kebijakan ini memiliki tujuan baik, tantangan yang besar tetap ada, terutama dalam implementasi. Ketepatan sasaran adalah salah satu masalah dalam distribusi bantuan. Tanpa data yang akurat dan sistem yang integrasi, ada risiko bahwa bantuan tidak dapat akan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Keberlanjutan dari kebijakan subsidi listrik juga patut dipertimbangkan. Kebijakan ini berisiko mengganggu pembiayaan sektor lain yang tak kalah penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dari segi sosial, kebijakan ini memiliki potensi untuk mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi kesejahteraan rakyat, terutama yang berada dalam kondisi sulit, dengan memberikan bantuan dalam bentuk konkret seperti diskon listrik dan pembagian beras. Pemerintah tidak hanya membantu meringankan beban ekonomis, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang pada gilirannya bisa berkontribusi pada peningkatan rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, dalam jangka panjang, keberlanjutan kebijakan semacam ini perlu dipikirkan dengan lebih mendalam. Meskipun bantuan sosial seperti diskon listrik dan pembagian beras dapat meringankan beban seketika, hal ini harusnya tidak menjadi solusi permanen. Pemerintah ini perlu memikirkan langkah-langkah yang lebih berkelanjutan untuk memperdayakan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan tidak bergantungan pada bantuan jangka panjang. Ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, dan diversifikasi pangan. Kebijakan ini juga membuka peluang untuk melanjutkan transformasi dalam sektor energi dan pangan. Dalam hal energi, subsidi listrik bisa menjadi langkah awal untuk mendorong masyarakat beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Di sektor pangan, pengurangan ketergantungan pada beras dan pengembangan pangan lokal yang lebih beragam akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk mengoptimalkan kebijakan ini, pemerintah perlu memperkuat sistem data penerima manfaat dengan digitalisasi dan meningkatkan transparansi dalam proses distribusi. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa ini tuh benar-benar memberikan manfaat yang maksimal dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, kebijakan diskon listrik dan pembagian beras adalah langkah yang tepat untuk membantu masyarakat yang menghadapi kondisi ekonomi sulit. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaannya yang transparan, akurat, dan efisien. Dalam jangka panjang,
fokus harus beralih ke pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Sebagai bagian dari masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis data untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang ada agar dapat tercipta kebijakan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan kritiknya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.